Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kembali bersama Vankoy Channel. Kali ini kita berada di kolam terpal ya guys. Kolam terpalnya dengan ukuran 3 kali 5 meter guys. Jadi lebarnya 3 meter, panjangnya 5 meter. Ini untuk tinggi air sementara saya buat 30 cm. Sudah saya lakukan pemberian probiotik di awal ya. Kemarin saya kasih 300 ppm. Setelah selang 2 minggu baru saya tebar. Ini usia udang sudah 14 hari ya guys. Jadi di usianya 14 hari. Cuman kemarin di 14 hari itu saya tebar 1 rean atau 5.000 ekor. Itu sebenarnya udangnya hidup. Cuman penampakan udangnya itu karena samar ya guys. Jadi kulit udang sama sama lumutnya itu sama gitu loh guys. Jadi susah saya melihatnya, itu susah. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa udang kalau tidak jelas terlihat itu biasanya sehat guys. Cuman saya agak sanksi di SR nya karena posisi air ini agak ngeplong, kalau istilahnya tuh ngeplong. Jadi kena air hujan, airnya menjadi bening sekali guys. Itu yang saya sanksinya di sana. Karena kalau air ngeplong itu biasanya nutrisinya agak berkurang ya. Itu terlihat guys ya. Terlihat nggak guys? Kalau dari mata saya tuh bisa terlihat guys, besar itu guys. Sekitar berapa ya? 2,5 sentian lah. Kelihatan enggak? Jadi sangat bening ya, udangnya itu sangat bening. Kalau di kamera mungkin nggak terlihat. Jadi saya 2 kali tebar. Yang pertama itu di DOC 14 hari karena saya agak sanksi airnya ngeplong. Mungkin takutnya ya cuacanya dingin juga, biasanya SR-nya berkurang, makanya di usia DOC 7 hari kemarin saya tambah lagi 1 rean. Jadi kalau semuanya hidup ya mungkin ini ada 10.000 ekor guys. Yang tebar terakhir itu terhitung sampai dengan hari ini di DOC 7 hari. Tapi sebenarnya pada kesempatan hari ini ya, sembari saya mereview posisi udang di kolam terpal ini, saya mau memberikan ini guys, memberikan tips cara membuat overflow tanpa melubangi kolam guys. Jadi tujuannya overflow ini adalah supaya membuang amonia sisa pakan ya. Itu kan ada aerator ya. Aerator itu nanti yang mengangkat amonia sisa pakan sehingga ada di permukaan air ini. Harapannya sisa pakan itu di saat kita tambahkan air nanti keluar melalui overflow. Ini overflownya guys. Ini overflownya. Ini kemarin overflownya nggak jalan ya, karena kemarin belum sempat diisi air, sehingga di dalamnya ini masih kosong ini guys. Ini harus ada airnya ini. Jadi ini nanti yang saya sampaikan
tip membuat overflow tanpa melubangi kolam terpalnya. Ini bisa dilakukan terhadap kolam terpal, kolam beton dan lain sebagainya. Kalau misalnya lupa tidak ada overflownya, kita buat overflow tanpa melubangi kolam. Ini coba saya angkat ya guys. Nah seperti ini guys. Nah ini adalah penampakan overflow tanpa melubangi kolam ya guys. Jadi ini semua ini ada elbow, terus ke bawah lagi elbow. Ini sebenarnya tanpa ini nggak apa-apa ini guys. Ini saya buat untuk pengurasan ini sebenarnya. Tapi kalau untuk overflow yang membuang air dari permukaan itu ini jadi tidak berfungsi guys. Ini dulu saya buat overflow untuk membuang dasar kolam, makanya ini ada pembuangan di sini, ada kerannya. Nah seperti ini guys ya. Ini saya tidak mempraktekkan potong demi potong ya guys. Artinya saya potong pipanya, kemudian saya lem, saya terapkan, enggak, cuman ini penampakan sekilas saja. Jadi supaya menginspirasi kalian semua untuk membuat overflow tanpa harus melubangi kolam. Jadi di sini harus kedap semua guys ya, lemnya harus rapat semua. Ini harus rapat semua. Terus di sini ada air, tinggi air. Ini untuk tinggi pipa yang di sini itu disesuaikan dengan tinggi air yang kita harapkan guys. Jadi ini ada dua, ini tidak boleh terlalu rendah juga ya, karena nanti kalau ini terlalu rendah misalnya di sini, itu nanti air yang ada di sini itu langsung keluar guys. Makanya ini saya buat agak tinggi, ukurannya ya bebas saja. Nanti kita kalibrasi sesuai tinggi air itu tidak berdasarkan pipa guys, tapi berdasarkan tinggi air. Kalau misalnya tinggi air itu katakanlah di permukaan sini ya guys, kemudian air itu belum keluar, berarti ini nanti kita potong guys. Jadi tidak bisa ukuran di sini itu menunjukkan tinggi air, enggak, karena ini bisa jadi ini terangkat guys. Terangkat artinya ini tidak persis di dasar kolam. Jadi ini tidak harus persis di dasar kolam. Jadi ini nanti kalibrasinya adalah di saat permukaan air katakanlah di sini tidak keluar, ini kita potong. Tetapi tinggi air nanti kita sesuaikannya, mengukurnya adalah dari permukaan sampai ke dasar ya guys. Jadi kalibrasinya itu adalah dari dasar kolam sampai ke permukaan air. Kalau ternyata ini sudah dipotong, sudah dikalibrasi, katakanlah seperti misalnya kita setting di 30 cm ya guys, 30 cm ini kita potong, walaupun ini 20 cm, berarti ke bawahnya itu tidak, ini karena terangkat mungkin, jadi ke bawahnya itu ada 10 cm, sehingga nanti di saat dia melebihi 30 cm air akan masuk lewat sini, terus keluarnya lewat sini. Ini kenapa saya kasih kasa ya guys, ini tujuannya biar udang yang kecil-kecil itu tidak ikut keluar guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kita coba airnya di permukaan bisa keluar atau tidak gitu ya guys. Oke ya, mungkin kalau kurang jelas mungkin ini coba saya ulang. Jadi ya, setting permukaan air itu sekali lagi tidak didasarkan pada tinggi dari pipa yang di sini, pipa keluar. Jadi pipa keluar itu bisa 20 atau
istilahnya kurang dari ketinggian dasar kolam enggak masalah. Misalnya kita mengharapkan 30 cm, terus ini kita buat 20 cm enggak masalah. Setelah kita setting, misalnya di permukaannya sini itu adalah sudah diukur dari sini sampai ke dasar itu 30 cm, maka ini kita potong. Kalau ternyata airnya itu tidak keluar, berarti air masih kurang dari 30 cm. Kalau nanti kita coba nambah sampai ini melebihi, biasanya kalau peres gini air masih belum bisa keluar guys. Tetapi kalau sudah melebihi sekitar 1 cm, air itu akan keluar. Nanti kita coba praktekkan. Saya sampaikan tujuannya untuk overflow pengeluaran air permukaan ini. Yang pertama adalah untuk membuang amonia sisa pakan ya guys ya. Jadi pakan itu yang ada di dasar yang tidak habis itu melalui aerator nanti diangkat ke atas, kemudian akan ada di permukaan. Nah, di saat sisa amonia itu ada di permukaan, untuk mengeluarkannya harus kita tambah air supaya melebihi ini guys, supaya melebihi ini. Nah, di saat nanti melebihi, nanti yang ada di permukaan itu keluar semua guys, keluar semua lewat sini, ini masuk, terus ini keluarnya lewat sini, gitu ya guys. Terus yang kedua, selain untuk mengeluarkan amonia sisa pakan, ini bertujuan untuk mengeluarkan air hujan guys, penambahan air hujan. Jadi air hujan itu, karena air hujan kan di atas ya, biasanya itu lebih-lebih kalau air kolam itu salinitasnya agak tinggi, air hujan itu nanti ada di atas guys. Jadi karena melebihi dari batas yang kita persyaratkan ini, nanti air hujan itu akan keluar. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya guys, tidak usah panjang kali lebar lagi. Mungkin kita praktekkan saja biar para pencinta Funkoi channel ini tahu bagaimana cara membuat overflow tanpa melubangi kolam. Kalau misalnya penjelasan saya ini kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar ya guys ya. Kalau misalnya kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar, atau nanti videonya bisa diulang lagi guys. Saya rasa penjelasan saya walaupun agak saya ulang-ulangin, tujuannya untuk memastikan supaya kalian semua paham ya, paham sistem kerjanya seperti apa, sehingga bisa menerapkannya. Jadi yang setiap kali yang saya sampaikan di Funkoi channel ini guys, itu memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah secara teori, yang kedua adalah secara praktek, yang ketiga adalah secara prinsip. Kenapa ini prinsip harus saya tambahkan? Jadi tidak hanya teori dan praktek. Tujuan saya itu memberikan ruang kepada kalian semua ya. Kalau prinsipnya itu sudah sampai pahami, nanti di pengembangannya itu sampai bisa melakukan sendiri dengan pengembangan sesuai imajinasi atau kreativitas kalian semua sendiri ya. Jadi memang saya sisakan ruang untuk pengembangan berkreativitas, makanya saya sampaikan secara prinsipnya itu seperti apa. Jadi tidak hanya teori dan praktek saja, tidak hanya kalian bisa mencontohnya, tetapi juga sekaligus bisa mengembangkannya. Mungkin ini nanti coba saya ini guys ya, syaratnya ini pokoknya nanti secara kita saat memasukkannya, mengisinya, ini harus masuk semua ini guys, ini harus masuk semua. Masuk semua itu artinya masuk ke kolam, sehingga ini air masuk lewat sini memenuhi ruang semua yang ada di pipa ini. Terus kemudian sebelum dimasukkan kolam, ini keduanya kita tutup seperti ini ya guys, dua-duanya kita tutup pakai tangan kanan dan tangan kiri, jangan ada air yang keluar dulu.
sampai kedua tangan kita nanti masuk di kolam ya, masuk di kolam, kemudian baru boleh kita lepas. Nanti kita coba praktekkan. Oke guys, itu sudah saya pasang ya. Tadi saya masukkan semua pipa ini sampai udaranya keluar sehingga terisi air. Terus di sini mungkin bisa kita lihat guys, itu airnya peres guys ya. Jadi nanti ini saya coba isi pakai selang ini, saya tambahkan air. Ini harusnya nanti pada posisi airnya keluar ya guys ya. Kalau ini tidak keluar berarti air yang ada di pipa ini masih kosong guys. Artinya kosong itu tadi kita saat merendamkan pipa ini ke dalam kolam tadi itu ada yang bocor ya. Artinya bocor itu ada yang udara masuk sehingga airnya keluar. Ini nanti kita coba kita isi air. Nah ini coba kita tambahkan air ya guys, kita tes apakah overflow bekerja ya. Dan ini itu sudah sudah ada sekitar 1 cm itu guys, ketinggian permukaan pipa dengan permukaan air itu sudah selisih 1 cm. Harusnya ini sudah mulai keluar, ini harusnya. Kita lihat ya guys. Itu sudah mulai semakin cembung ya. Ini nanti perlahan akan keluar airnya. Yang dikeluarkan adalah air yang ada di permukaan kolam. Jadi air permukaan kolam itu nanti keluar memasuki yang tadi di sana, yang dari sini. Nah ini masuk. Nanti keluar lewat sini guys. Tuh itu sudah mulai netes-netes guys. Ini tidak artinya itu tidak langsung persis ya guys. Persis itu dalam arti di saat yang ini inputannya itu tenggelam gitu ya, terus otomatis air langsung keluar gitu, enggak. Jadi nunggu naik sekitar 1-2 sentian gitulah. Jadi nanti baru ininya keluar airnya. Saya sambil lihat ini guys ya, lihat udangnya. Ini maksud saya sekaligus saya mau tunjukkan sebesar apa gitu loh udangnya ya. Cuman memang ini airnya bening ya, jadi airnya itu kalau orang bilang tuh istilahnya ngeplong gitu loh guys. Itu kalau ngeplong itu sebenarnya udangnya itu sehat sih, hanya saja takutnya ini pertumbuhannya itu kurang cepat gitu loh, karena nutrisinya kurang. Coba saya cari, ini kelihatan nggak ini guys? Ini guys, guys, kecil ya teman ya, karena bening saya lihat dengan mata telanjang ini saja samar ya, karena udangnya itu sangat bening guys. Artinya dia sudah beradaptasi dengan kolam sehingga kita susah melihatnya. Cuman sebenarnya saya ini ya kurang begitu serak gitu loh kalau di kolam terpal itu, karena di saat cuaca mungkin tidak terlalu dingin sih nggak masalah ya. Kalau cuaca dingin itu udangnya banyak yang nggak tahan ke sini, makanya ini agak saya buat rendah ketinggian airnya, harapannya biar nggak terlalu dingin sekali ya airnya. Loh itu guys, ada kelihatan nggak itu di ujung sana itu?
jelas ya, ada sekitar ukuran 2 sentian. Coba saya cari di sini ya. Ya nanti inilah apa, kita loh, ini ada ini sebenarnya guys, cuman nggak kelihatan ya, bening gitu loh itu kan, nggak tahu masuk di kamera nggak ini, tak saya zoom takutnya nanti tambah bingung gitu loh, soalnya kan goyang-goyang tambah pusing sama lihatnya. Jadi nanti ini kondisinya karena airnya mungkin terbilang ngeplong ya, nanti saya akan intensif pemberian probiotik. Mungkin kalau dalam ukuran 3 meter kali 5 meter ini saya kasih 50 cc lah, 50 cc-an ya untuk 10 ppm nya, sehingga nanti biar nggak terlalu bening sekali. Ini kalau terlalu bening nih biasanya bermasalah di udangnya guys. Bermasalah itu artinya udang terhambat pertumbuhannya. Oke, coba kita ini ya guys, kita lihat overflow-nya ya. Ini sudah penambahan airnya sudah cukup lama ini tadi. Oh, masih keluar ya. Ini penambahannya masih keluar. Kita lihat overflow-nya ya guys. Loh, itu guys, sudah keluar guys, ya kan, airnya sudah keluar ya kan, tahu ya. Ini saya coba guys, saya kasih apa ya yang agak terapung itu loh, biar tahu posisinya kesedot apa enggak gitu loh. CC benar ini guys ya, coba ya, ini ilustrasi saja. Ini ada puntung rokok, saya taruh ini, dia masuk apa enggak. Udah tenggelam guys, aduh puntung rokok tenggelam itu guys, masih keluar ya. Ini nanti pipanya pak, penambahan airnya saya kurangi dulu ya, biar menghabiskan sisa air yang di atas ini, di atas overflow. Oke guys, itu sudah saya matikan air tambahan yang dari selang, tapi ini saya lihat di sini masih keluar ya guys airnya ya. Kenapa airnya masih keluar? Karena posisi inputnya itu sudah di atas, apa, posisi air itu sudah di atas inputnya overflow guys. Jadi dia membuang air yang terutama yang ada di permukaan. Ini tujuannya biar ada air hujan itu langsung dibuang keluar guys. Kalau nggak gitu nanti salinitasnya akan berubah dan akan membahayakan di udang budidaya. Loh itu guys, lihat ya, ini coba saya kasih botol ya, dia akan sedot apa enggak. Loh guys, ya kan, loh malah buntu guys. Loh, ini penampakan kalau benar-benar apa, benar-benar bahwa dia menyedot di permukaan. Loh guys, ini yang nggak pindah kan botolnya. Loh, malah buntu guys ya. Oke, saya rasa cukup ya guys untuk sesi kali ini. Saya masih belum bisa mereview udangnya ya, karena udangnya sangat bening, sehingga ini sebenarnya sudah berlalu lalang ini udang di depan saya nih guys. Cuman saya sanksi nggak apa ya, sanksi kalau nggak ketangkap kamera gitu loh, karena udangnya bening guys, sama seperti lumutnya.
Ini saya ambil ya guys, biar nggak nutupi ya. Yang jelas ini sudah membuktikan kalau air permukaan itu ketarik masuk di lubang masuknya itu kelihatan ya guys ya. Ini ada busa ini, bui. Ini aja sudah ketarik loh, ya kan. Cuman memang ini tidak ada sisa amoniak sehingga tidak terlihat jelas kalau sisa amoniaknya keluar lewat overflow ini. Tapi ini masih terus keluar guys. Ini lahannya jadi basah guys, nanti yang punya kolam marah. Oke, saya rasa cukup ya guys. Perjumpaan kita kali ini, ikuti terus, tonton terus ya. Untuk pecinta pankoi, banyak hal-hal yang mungkin perlu saya sampaikan, tapi saya harapkan semua mengikuti ya, mengikuti dari awal sampai akhir, karena ini bentuk kontennya itu berseri ya. Jadi saya kasih kode di abjad biasanya. Kalau misalnya siklus 1, misalnya siklus 1 tambah utara, itu saya kasih abjad A.1, itu berarti nanti kelanjutannya di A.2, A.3, A.4 dan seterusnya. Itu satu kolam dalam satu siklus. Jadi kalau ternyata ada misalnya C.1, berarti itu bisa jadi kolamnya yang sama tetapi siklus yang kedua gitu loh. Jadi itu ini kontennya berseri, jadi harus diikuti semuanya biar paham ya. Saya cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk itu ikuti terus, tonton terus, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.